orang yang berdosa, Allah memberinya identitas dengan mukmin fasik, mukmin zalim, mukmin fajir, ya, mukmin yang cinta dosa, mukmin yang berbuat zalim, mukmin yang durhaka. Identitasnya sangat jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin was-saimat, pemirsa PKM TV, a'azzakumullah. Kembali lagi kita berjumpa dalam kajian singkat, nasihat singkat tentang faktor-faktor yang dapat kita renungkan, yang dapat kita lakukan agar kita mampu menghindari, menjauhi dosa, dan atau bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dengan izin dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara faktor yang insya Allah jika kita renungkan dengan penuh kesadaran dan keyakinan akan dapat menjauhkan kita dari dosa adalah merenungkan bahwa kalau kita berdosa, maka sejumlah kebaikan akan luput dari kita. Kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan di sisi Allah kalau kita berdosa. Akhirnya, di hari akhirat nanti, timbangan dosa kita bisa lebih berat dibandingkan timbangan kebaikan kita. Dan itu sangat berbahaya. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang ia ridai, yaitu syurga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazin, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi, semakin banyak kita bergelimang dosa, semakin banyak kebaikan yang luput dari kita. Dan itu sangat meringankan timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Wal'iyadzu billah. Antara lain, orang yang berdosa tidak mendapatkan identitas kemuliaan dari Allah. Tidak mendapatkan identitas keimanan yang sempurna dari Allah. Tapi identitasnya adalah identitas jelek. Kalau toh iman masih ikut padanya, karena tidak semua dosa membuat pelakunya kafir, tetapi sudah bukan keimanan yang sempurna, sudah bukan keimanan yang
memuliakan secara sempurna. Misalkan orang yang berdosa, Allah memberinya identitas dengan mukmin fasik, mukmin zalim, mukmin fajir, ya, mukmin yang cinta dosa, mukmin yang berbuat zalim, mukmin yang durhaka. Identitasnya sangat jelek. Apalagi kebaikan-kebaikan yang lain. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa orang yang melakukan dosa-dosa bukan mukmin yang sempurna, bukan mukmin yang hakiki. Seperti sabda Nabi SAW yang sahih, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang melakukan zina apabila melakukannya kalau dia beriman. Wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak mencuri seseorang yang mencuri ketika ia melakukan pencurian pada saat dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak minum khamar, tidak minum balok, minuman yang memabukkan, narkoba, rokok, masuk di dalamnya kalau dia beriman. Jadi identitas-identitas keimanan yang sempurna dihilangkan oleh Allah pada ahli dosa. Itu baru identitas. Bagaimana lagi kebaikan-kebaikan yang lain? Tidak mungkin bisa bertemu antara amal soleh dan dosa. Bahwa seseorang melakukan dosa dan juga amal soleh tidak bisa. Ketika seseorang berdosa, luput peluangnya untuk beramal soleh, luput peluangnya untuk mendapatkan pahala. Dia tidak bisa mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Misalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami Allah pasti mengaruniainya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang harmonis di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami Allah pasti membalas mereka dengan balasan yang lebih baik di akhirat, sebagai balasan dari apa yang mereka telah kerjakan. Orang yang melakukan dosa tidak mungkin bisa memperoleh janji Allah ini. Karena bagaimana mungkin dosa dan amal saleh dilakukan dalam satu waktu? Tidak bisa. Pasti dosa yang terhitung, pasti dosa yang dicatat ketika kita melakukan dosa. Ini yang kita renungkan, bahwa alangkah ruginya saya, alangkah sia-sianya hidup saya, alangkah celakanya saya kalau saya sampai bergelimang dosa, bermandi dosa, maka luputlah kebaikan-kebaikan yang semestinya saya dapatkan. Sekiranya saya menggunakan waktu saya, tenaga saya, harta saya, semua potensi saya untuk berbuat baik, bukan berbuat dosa. Itu diantara faktor yang insya Allah kalau kita renungkan secara mendalam dapat membentengi kita, menghindarkan kita dari dosa. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita untuk menjauhi dosa dengan mengamalkan faktor-faktor yang membantu kita untuk itu. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini.
Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.